Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Anak-anak, kita ketemu lagi, kita mau belajar lagi. Masih semangat ya? Iya. Anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sudah bisa doa Bapa kami? Sudah hafal? Sudah ya? Coba mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kalian di rumah masing-masing, ditulis di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, masih ingatkah materi pembelajaran minggu yang lalu? Apa anak-anak? Yaitu karya pengampunan Allah di dalam Kristus. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar untuk materi selanjutnya, yaitu dosa dan pertobatan. Untuk itu, sebagai bacaan Alkitabnya, yaitu anak-anak boleh membaca Alkitab dari Mazmur 51, kemudian Lukas 15 ayat 7, kemudian dilanjutkan lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, anak-anak boleh membaca Alkitab yang sudah tertulis atau yang sudah saya sebutkan tadi. Anak-anak, semua manusia adalah berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Allah telah mencari, Allah telah menyelamatkan manusia berdosa. Alkitab memberikan kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Namun, karena itu manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Karena itu, manusia membutuhkan keselamatan dari Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Sekarang kita lanjutkan hakikat tentang dosa. Dapatkah anak-anak menceritakan ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, baik terhadap orang tuamu maupun terhadap bapak ibu guru? Nah, bagaimanakah kira-kira tanggapan orang tuamu atau bapak ibu gurumu terhadap kesalahan yang telah kalian lakukan? Yang jelas, setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Allah sangat kecewa anak-anak terhadap Adam dan Hawa karena mereka lebih percaya kepada ular daripada Allah. Namun, dalam kekecewaan Allah tidak meninggalkan manusia. Allah memanggil, Allah mencari manusia, Allah menemukan dan menyelamatkan. Padahal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Ia ingin menjadi sama seperti siapa? Sama seperti Allah. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat egois manusia itu sendiri, yaitu sifat yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, beberapa hal yang merupakan akibat dari tindakan dosa antara lain dosa dapat menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia yang menantang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan sendiri. Dosa juga membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Keempat, dosa mengakibatkan kita senang melakukan ketidakadilan. Nah, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak kehidupan manusia. Dosa merasuki umat manusia melalui Adam dan Hawa, sehingga mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian, dan hanya dapat dikalahkan oleh suatu kekuatan, yaitu iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Sekarang kita lanjutkan sebagai akibat dari dosa itu sendiri. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Anak-anak, kalau yang tadi merupakan akibat tindakan dosa, sekarang akibat dosa. Saya ulangi lagi ya. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa juga mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, dengan alam. Sebagai contoh, adanya kekerasan dalam keluarga, pertengkaran antara teman, bahkan peperangan di antara bangsa-bangsa dan sebagainya. Itu semua karena akibat dosa. Nah, kemudian bagaimana dengan alam? Karena dosa manusia, manusia merusak alam, sehingga mendatangkan apa akibatnya? Kalau alam sudah rusak, banjir, siapa yang kena akibatnya? Manusia itu sendiri. Kemudian dosa juga mengakibatkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Apakah kira-kira manusia mampu membebaskan dari dosa-dosa tersebut? Manusia tidak berdaya dan tidak akan mampu melakukannya, karena yang hanya mampu hanyalah Allah yang dapat menolong kita keluar dari dosa. Tidak ada jalan lain selain Allah yang menolong orang yang jatuh dalam dosa, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, hal itu dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 6. Kemudian kita lanjutkan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah bentuk yang ditawarkan Allah kepada kita. Sekarang, kalau Bu Kris tadi berbicara tentang dosa, sekarang pertobatan. Bagaimana dengan pertobatan? Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan yang baru, yaitu hidup menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Itu tadi Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Sekarang apa hubungannya pertobatan dan keselamatan?
Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang yang menolak Kristus. Pada saat itu khotbahnya pada saat peristiwa Pentakosta. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepada Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus, berubah menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya adalah mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Saya ulangi, hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Anak-anak, penting untuk dipahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia itu sendiri, tetapi pertobatan adalah merupakan anugerah Allah sendiri. Ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kemudian dalam Injil Matius memberitakan pada kita mengenai dua orang yang menunjukkan persoalan atau penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Pertama adalah Petrus. Petrus yang menyangkal Yesus, yang kemudian menyesal dan malu, yang akhirnya Petrus melakukan pertobatan. Sedangkan yang kedua adalah Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Dengan apa, anak-anak? Hanya dengan memperoleh 30 keping perak, ia menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa, telah menyerahkan orang yang tidak bersalah." Anak-anak dapat kita baca di dalam Matius 27 ayat yang ketiga. Nah, motivasi kedua orang tersebut, yaitu Petrus dan Yudas, ya, berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda pula. Petrus menyesal dan malu, benar-benar bertobat dan menginginkan pemulihan. Sedangkan oleh Yudas hanya menyesali bahwa ia telah menyebabkan Yesus dihukum mati, tetapi tidak menginginkan pemulihan dan keselamatan. Nah, seruan bertobat ini sebenarnya tidak hanya diserukan oleh Yohanes Pembaptis saja atau oleh para rasul-rasul saja, tetapi seruan pertobatan ini pun juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri berkali-kali di dalam pemberitaan. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Nah, demikian anak-anak, secara singkat pembelajaran pada hari ini, dan kami Bu Kris mohon maaf karena kaitannya dengan waktu, maka pembelajaran saya ringkas, ya, seringkas-ringkasnya. Oleh karena itu anak-anak, nanti materinya akan saya share di grup, ya, grup masing-masing kelas, jangan khawatir. Oleh karena itu anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, dari Bu Kris seperti biasa ada tugas. Yang pertama, tulislah arti dari dosa itu. Yang kedua, sebutkan beberapa hal yang merupakan akibat dari tindakan dosa. Sedangkan yang ketiga, sebutkan
akibat dari dosa selain maut, karena dalam Alkitab upah dosa adalah maut. Kemudian yang selanjutnya, tulislah apa arti pertobatan itu. Terakhir, apa yang memotivasi Petrus dan Yudas bertobat. Nah, demikian anak-anak tugas dari Bu Grace. Seperti biasa, anak-anak tulis, kemudian jawabannya kirim ke WA Bu Grace. Anak-anak, mari pembelajaran pada hari ini kita akhiri sampai di sini saja, dan mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran pada saat ini. Kiranya Tuhan, anak-anak buka hati dan pikiran anak-anak kami, agar senantiasa anak-anak kami dapat mengerti dan memahami arti dosa dan pertobatan. Tuhan, sehingga anak-anak kami semakin kuat dan beriman kepadamu. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.